Untuk menjadi hebat tidak hanya dalam basket, Anda harus rajin, passionate, tidak pernah menyerah dan mengeluh, serta harus punya motivasi untuk selalu berkembang. Bakat saja tidak akan pernah cukup, harus diimbangi dengan kerja keras. Bahkan ada juga orang-orang yang tidak percaya dengan bakat. Untuk pemain yang seperti ini sudah banyak terlihat di pemain-pemain bintang NBA pastinya. Tapi bagaimana dengan kebalikannya? Akan kami bahas dalam episode kali ini, berjudul 6 pemain termalas dalam sejarah NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Andray Blatche. Kalian pasti tahu bahwa pemain ini adalah pemain naturalisasi Filipina yang membela negara tersebut di FIBA. Blatche masuk ke NBA pada NBA Draft 2005, urutan pick nomor 49 ke Wizards, langsung dari SMA. Artinya, Blatche punya potensi yang sangat baik kalau ia bisa langsung dari SMA ke NBA, karena ia masih sangat muda. Blatche sebenarnya sempat mencatatkan statistik yang baik pada musim 2010-2011 dengan raihan 16,8 points per game dan selalu bermain menjadi starting five. Tapi selama 7 tahun bermain di Wizards, ia terkenal sebagai pemain yang sangat tidak konsisten. Di satu pertandingan ia sangat hebat, namun di pertandingan selanjutnya ia sangat buruk. Ia juga tidak pernah memaksimalkan kemampuan fisikalnya. Ia juga jarang sekali secara agresif menusuk ke dalam, dan malah sering membuat tembakan buruk. Blatche juga memiliki angka blok serta defense yang buruk, padahal ia bertinggi 211 cm. Blatche juga susah untuk menjaga badan saat regular season. Padahal, awalnya Blatche dipercaya akan berkembang menjadi tandem dari John Wall. Namun ia tidak mau berkembang menjadi lebih baik. Akhirnya, Wizards pun melepasnya via amnesty clause. Ia bermain di Brooklyn Nets kemudian, namun akhirnya ia keluar dari NBA dan bermain di CBA. Lamar Odom. Sebenarnya yang satu ini bisa dibilang termasuk, namun juga tidak termasuk malas. Odom sempat sukses baik di awal karirnya di Clippers, lalu pindah ke Lakers dan menjadi cadangan yang sangat solid dan menjadi pemain ketiga terbaik di belakang Kobe Bryant dan Pau Gasol. Bahkan ia dibilang seperti Scottie Pippen dengan defense yang lebih buruk, tapi rebound yang lebih baik. Ia juga sempat menjadi Sixth Man of the Year pada tahun 2011. Namun setelah itu, ada rumor besar bahwa Odom akan di-trade dari Lakers ke Hornets yang melibatkan Chris Paul, di mana Lakers akan membentuk Big Three Kobe Bryant, Chris Paul, dan Pau Gasol. Meskipun trade ini akhirnya batal terjadi, rumor ini terlanjur menyakiti hati Odom, dan ia pun minta keluar ke Dallas Mavericks yang baru saja menjadi juara. Mentalnya juga goyah akibat sepupu dekatnya yang meninggal akibat kecelakaan mobil pada off-season 2011. Namun ia tidak mau bangkit dan move on dari semua keburukan yang menimpanya itu. Dan pada saat di Mavericks, Odom struggle untuk bermain di sana. Ia tidak cocok dengan pelatih Rick Carlisle dan tidak bisa menjaga badan. Raihannya juga menurun drastis. Semusim saja di Mavericks, ia balik lagi ke kota Los Angeles, namun di tim yang berbeda, yaitu LA Clippers. Namun di Clippers, ia malah mencatatkan raihan terburuk dalam karirnya, dengan hanya 4 points per game dan bermain di bawah 20 menit per game. Ia pun menjadi free agent di akhir musim, namun tak ada tim yang mau mengambilnya. Ia justru makin jatuh dan tidak berani bangkit. Tak lama kemudian, ia ditangkap akibat narkoba, bercerai dengan istrinya Khloe Kardashian, dan keluar dari NBA untuk selamanya. Rasheed Wallace. Pemain ini selain terkenal sebagai bintang yang membawa Detroit Pistons juara pada tahun 2004, juga terkenal sebagai pemegang rekor technical foul terbanyak semusim di NBA, dengan 41 technical foul, serta menjadi pemain yang dikeluarkan dari lapangan terbanyak dalam sejarah NBA, yaitu sebanyak 29 kali. Di akhir musim 2009-2010, di saat ia baru saja kalah dari Lakers di final NBA 2010, Rasheed ingin pensiun karena memang ia sudah lama berkarir di NBA. Badannya pun juga sudah tidak bagus, dan jauh dari kata atletis seperti badan-badan atletis yang dimiliki para atlet lain. Tapi dunia dikejutkan di mana Rasheed menambah 2 musim lagi di New York Knicks dengan menandatangani kontrak veteran minimum. Hal ini ia lakukan agar ia tidak menganggur dan masih berolahraga.
Padahal di Celtics, ia sudah tidak lagi secara fisikal dan agresif menggunakan badannya di lapangan karena ia sudah kehilangan atletisme dan lebih sering menembak 3 angka. Ia juga tidak mau memaksimalkan kemampuan fisikalnya dan kembali berlatih untuk menjadi makin kuat. Dan terbukti di Knicks, ia punya defense yang sangat buruk dan ia sangat lambat saat berlari di lapangan. Derrick Coleman. Banyak yang bilang bahwa pemain ini termasuk bust. Tapi bagaimana bisa seorang yang dalam 15 tahun karirnya mencatatkan 16,5 points per game dan 9,3 rebounds per game bisa dibilang bust? Derrick Coleman masuk ke NBA pada NBA Draft 1990, urutan pick nomor 1 ke New Jersey Nets. Ia langsung menjadi Rookie of the Year. Pada tahun 1993, ia pertama kali masuk dalam All-NBA Team, dan pada 1994, ia pertama kali menjadi All-Star dan masuk ke All-NBA Team lagi. Namun, hanya itu saja. Dan ia tak pernah berkembang lagi setelah tahun-tahun tersebut. Dikatakan bahwa tiap kali ia bermain di lapangan, ia hanya bermain dengan effort yang sekecil mungkin. Raihannya pun turun setelah musim 1994. Hal ini karena ia sengaja bermain jelek di lapangan, sehingga timnya tidak masuk playoff, dan ia punya banyak waktu liburan nantinya. Padahal, ia disebut-sebut bisa menjadi salah satu power forward terbaik dalam sejarah. Tiap tim di mana Derrick bermain justru malah makin memburuk. Ia juga tidak bisa menjaga badan saat di regular season. Ia hanya bermain dengan motivasi untuk mendapatkan uang saja di musim depan, tidak lebih. Di tim terakhirnya, Detroit Pistons pada musim 2004-2005, ia dicoret dari tim akibat keterlibatannya dalam pertengkaran malis at the Palace pada 2004. Eddie Curry. Curry masuk pada NBA Draft 2001 di urutan pick nomor 4 ke Chicago Bulls. Urutan pick yang cukup tinggi. Saat di SMA, ia terkenal sebagai pemain bawah ring yang sangat dominan. Namun pada saat masuk ke NBA, ia terbilang gendut dengan tinggi badan 211 cm, namun dengan berat badan 126 kg. Ia pun dijuluki Baby Shaq. Namun ternyata ia menjadi bust di awal karirnya. Karena ia tidak bisa menjaga badan, ia hanya mencatatkan 6,7 points per game dan bermain hanya 16 menit per game. Sangat buruk bagi seorang top 5 pick. Di pertengahan karirnya di NBA, Curry sempat menjadi pemain yang hebat dan berkembang. Ia sempat mencatatkan 19,5 points per game di New York Knicks pada musim 2006-2007. Namun lagi-lagi karena ia tidak bisa menjaga badan, pada off-season 2008, ia datang ke tempat latihan dengan sangat gendut. Menit bermainnya pun diturunkan, dan akibatnya raihannya juga menurun. Dan sejak itu, ia banyak berkutat dengan cedera, dan memiliki masalah dengan jantungnya. Ia pun berpindah-pindah tim, namun tak pernah mencatatkan raihan yang dominan lagi. Ia sempat bermain di ABL di tim Zhuhai Wolf Warriors pada musim 2018-2019. Namun ia dilepas akhirnya dari tim tersebut. Andrew Bynum. Bynum sempat menjadi bintang muda yang naik daun di era 2010-an. Dia sangat potensial, di mana ia memegang rekor sebagai pemain basket termuda yang pernah bermain di NBA di usia 18 tahun 6 hari. Bynum yang awalnya hanya bench warmer di Lakers, makin berkembang dari musim ke musim. Ia membawa Lakers back-to-back champion pada 2009 dan 2010. Makin berkembang hingga menjadi All-Star pada 2012. Ia di-trade ke Sixers pada 2012. Namun belum sempat bermain satu game pun, ia cedera akibat bermain bowling. Sangat ceroboh bukan? Ia awalnya ditargetkan akan bermain untuk Sixers setelah All-Star Break 2013. Namun justru lututnya makin parah. Ia pun tidak pernah bermain untuk Sixers sama sekali akhirnya, dan pindah ke Cavaliers. Namun di Cavaliers performanya sangat buruk dan ia struggle. Attitude-nya di tim Cavaliers juga buruk, di mana ia sempat dikeluarkan oleh pelatih saat latihan karena ia selalu menembak bola ketika ia menerimanya, meskipun itu dari jarak yang sangat jauh. Ia pun pindah ke Pacers pada 2014. Namun di Pacers, ia justru tidak mau berlatih dan menjaga badan sama sekali. Ketika ia ditanya, apa yang Anda lakukan untuk menjaga badan di musim ke depan? Ia hanya menjawab dengan menjaga makan saja. Itu artinya, ia tidak latihan yang lain seperti latihan beban, kardio, dan lain-lain. Akibatnya, hanya bermain 2 game saja di Pacers, ia terkena cedera lutut lagi dan harus menepi hingga akhir musim dan tidak pernah bermain lagi di NBA sampai sekarang.
Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.